ourselves back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Maulidina dengan NIM T 2019-4005. Nah, di sini saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan materi tentang karya seni musik daerah dan nasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara rinci mengenai pengertian musik dan unsur-unsur musik. Baik, langsung saja pengertian musik. Nah, musik adalah penghayatan isi hati manusia yang diungkapkan dalam bentuk bunyi yang teratur dengan melodi atau ritme serta mempunyai unsur atau keselarasan yang indah. Nah, seperti kita ketahui, biasanya musik memang tampil berupa rangkaian nada, baik dalam bentuk vokal ataupun instrumental. Namun, musik dapat pula dihasilkan hanya dengan tepuk tangan atau dengan dua potong kayu yang saling dipukulkan. Nah, dalam hal ini, keduanya merupakan alat musik yang tidak bernada, meskipun ada bunyinya. Nah, dalam kaitannya dengan wawasan seni, tidak semua sumber seni yang indah dapat dianggap sebagai karya seni. Sebab yang disebut seni ini adalah segala sesuatu hasil dari olah akal, budi, dan perasaan manusia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur musik. Nah, unsur-unsur musik ini terdiri dari beberapa kelompok yang secara bersama merupakan satu kesatuan membentuk suatu lagu atau komposisi musik. Nah, semua unsur musik ini berkaitan erat dan sama-sama mempunyai peranan penting dalam sebuah lagu. Pada dasarnya, unsur-unsur musik dapat dikelompokkan. Yang pertama, ada unsur-unsur pokok, yaitu harmoni, irama melodi, atau struktur lagu. Yang kedua, ada unsur-unsur ekspresi, yaitu tempo, dinamik, dan warna nada. Nah, kedua unsur pokok musik tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penjelasan unsur-unsur musik tersebut dapat dijelaskan, yaitu yang pertama, harmoni. Nah, harmoni ini adalah keselarasan bunyi yang merupakan gabungan dua nada atau lebih yang berbeda tinggi rendahnya. Harmoni adalah gabungan beberapa nada yang dibunyikan secara serempak atau berurutan walau tinggi rendah nada tersebut tidak sama. Nah, tetapi selaras kedengarannya dan mempunyai kesatuan yang bulat. Yang kedua yaitu adalah irama. Nah, irama dapat diartikan sebagai bunyi atau sekelompok bunyi dengan bermacam-macam panjang pendeknya not dan tekanan atau aksen pada not. Nah, irama dapat pula diartikan sebagai ritme, yaitu susunan panjang pendeknya nada dan tergantung pada nilai titik nada. Nah, irama merupakan rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar musik. Irama dalam musik terbentuk dari sekelompok bunyi dengan bermacam-macam lama waktu dan panjang. Irama tersusun atas dasar ketukan atau ritme yang berjalan secara teratur. Ketukan tersebut terdiri dari ketukan kuat dan ketukan lemah. Selanjutnya ialah melodi. Nah, melodi adalah susunan rangkaian nada atau bunyi dengan getaran teratur yang terdengar berurutan, serta bersama dengan mengungkapkan suatu gagasan. Melodi digunakan dalam susunan lagu sebagai isian atau sebagai vokal inti. Dalam sebuah lagu, melodi ini merupakan inti dari lagu itu sendiri. Yang keempat, ada bentuk lagu atau struktur lagu. Nah, bentuk lagu atau struktur lagu ini adalah susunan atau hubungan antara unsur-unsur musik dalam suatu lagu sehingga menghasilkan komposisi lagu yang bermakna. Sebuah lagu bisa kita dengarkan ketika sudah memiliki bentuk atau struktur yang jelas. Struktur lagu berperan penting dalam langkah awal menciptakan sebuah karya seni. Seperti dalam membangun rumah, kita itu harus tahu tentang konstruksi bentuk rumah terlebih dahulu sebelum melakukan proses pengembangan tersebut. Nah, selanjutnya yang kelima ada tanda tempo. Nah, tanda tempo ini adalah kecepatan dan dalam memainkan lagu dan perubahan-perubahan dalam kecepatan lagu tersebut. Nah, tanda tempo ini dibagi menjadi
dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada tempo lambat, yang kedua ada sedang, dan yang terakhir ada tempo cepat. Nah, tempo seringkali menjadi sebuah tantangan dalam bermusik, karena ketika tempo itu tidak teratur, maka akan sangat berpengaruh terhadap musik yang sedang kita mainkan. Bayangkan, ketika kita sedang berlari dengan kecepatan yang berubah-ubah setiap menitnya, maka kita akan cepat merasakan lelah. Selanjutnya, yang keenam ada ekspresi. Nah, ekspresi ini adalah suatu ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup tempo, dinamik, dan warna nada dari unsur-unsur pokok musik yang diwujudkan oleh seniman musik penyanyi yang disampaikan pada pendengarnya. Nah, dengan begitu, unsur ekspresi merupakan unsur perasaan yang terkandung di dalam kalimat bahasa maupun kalimat musik yang melalui kalimat musik inilah pencipta lagu atau penyanyi mengungkapkan rasa yang dikandung dalam suatu lagu. Ekspresi sangat diperlukan dalam pementasan sebuah karya musik. Seorang vokalis harus mampu melakukan unsur ini. Ketika vokalis kurang menguasai, maka yang terjadi adalah sebuah pertunjukan yang kurang memiliki tujuan. Namun, unsur ekspresi juga perlu dikuasai oleh semua pihak pemain musik. Cukup sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Adinda Ramastalunisha, NIM T2019-4018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai musik daerah atau tradisional. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengertian musik daerah atau tradisional. Nah, musik tradisional ini merupakan jenis musik yang lahir dan berkembang dari budaya daerah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, musik tradisional ini juga merupakan musik suatu daerah yang tumbuh karena pengaruh adat istiadat, kepercayaan, dan agama, di mana sehingga musik daerah ini memiliki ciri khas masing-masing yang membedakan daerah satu dengan daerah yang lainnya. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama dipelajari secara lisan. Nah, maksudnya itu musik daerah atau tradisional yang diwariskan secara turun-temurun itu proses pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan, seperti itu. Yang kedua yaitu anonim. Anonim ini memiliki arti bahwa orang yang menciptakan seni musik tradisional biasanya tidak pernah mencantumkan nama pencipta. Di mana karena para pencipta lagu atau alat musik pada saat itu menganggap apa yang mereka ciptakan sudah menjadi milik bersama dan menjadi bagian masyarakat itu tersebut. Yang ketiga yaitu tidak memiliki notasi. Nah, dalam hal tidak memiliki notasi ini bisa menimbulkan masalah. Seperti halnya jika orang-orang yang belajar tentang kesenian itu semakin sedikit atau malah tidak ada, nah kesenian tersebut itu bisa punah. Seperti itu. Yang keempat yaitu bersifat informasi. Nah, di mana musik tradisional ini sangat lazim digunakan sebagai suatu bentuk ekspresi masyarakat, seperti itu. Yang kelima yaitu pemainnya tidak terspesialisasi atau kurang handal, karena pemain musik tradisional yang tersebut itu masih belajar dari hal yang kecil ke hal yang sulit, seperti itu. Yang keenam yaitu syair lagu berbahasa daerah. Seperti contoh misalnya syair lagu dari daerah Jawa, seperti itu. Yang ketujuh yaitu dalam ciri-ciri ini lebih melibatkan alat musik, seperti itu. Yang kedelapan yaitu merupakan bagian dari budaya dan tradisi masyarakat. Nah, setiap ciri kebudayaan masyarakat musik daerah ini merupakan salah satu bentuk gambaran kebudayaan suatu daerah selain tarian, pakaian, dan adat kebiasaan lainnya. Melalui musik daerah ini, kita dapat mengenali daerah asal musik itu dan ciri budaya masyarakatnya. Yang kesembilan yaitu bersifat eksklusif atau bersifat tertutup. Nah, oleh karena itu musik tradisi ini cenderung kurang dapat berkembang karena bersifat eksklusif, seperti itu. Nah, musik tradisional ini biasanya menggunakan tangga nada titilaras, di mana artinya itu 5 buah nada dan pembatasan wilayah nada yang digunakan disebut dengan partet.
Nah, tangga nada ini dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tangga nada selendro, di mana tangga nada ini terdiri atas nada-nada 1, 2, 3, 4, 5, 6, I seperti contoh di gambar slide tersebut. Yang kedua yaitu tangga nada pelok. Pada tangga nada ini memiliki susunan nada yang terdiri dari nada-nada 1, 3, 4, 5, 7, 1 seperti contoh gambar yang ada di slide tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi dan jenis musik tradisional. Nah, fungsi di sini ada 6 fungsi. Yang pertama yaitu musik tradisional sebagai sarana upacara. Yang kedua yaitu sebagai sarana hiburan. Yang ketiga yaitu sebagai sarana ekspresi diri. Kita bisa mengekspresikan suatu musik, mengekspresikan diri kita melewati musik seperti itu. Yang keempat yaitu sarana komunikasi. Nah, sebagai sarana komunikasi ini biasanya si penyanyi itu mengungkapkan suatu permasalahan dengan melewati lagu seperti itu. Yang kelima yaitu pengiring tarian. Yang keenam yaitu sebagai sarana ekonomi. Nah, dalam hal sebagai sarana ekonomi ini seperti halnya si penyanyi, pekerjaan seseorang itu sebagai si penyanyi. Nah, itu merupakan sarana untuk mendapatkan peluang dalam mencari uang seperti itu. Jadi bisa disebut dengan sarana ekonomi seperti itu, atau penghidupan ekonomi si penyanyi seperti itu. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari musik tradisional. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama yaitu instrumen musik perkusi. Nah, perkusi ini biasanya itu dimainkan secara dipukul dengan tangan ataupun setik. Misalnya seperti contoh gamelan seperti itu. Yang kedua yaitu instrumen musik petik. Nah, seperti contoh halnya kecapi. Yang ketiga yaitu instrumen musik gesek. Contohnya seperti rebab. Yang keempat yaitu instrumen musik tiup. Nah, seperti contoh halnya sejenis seruling seperti itu. Nah, hanya itu materi yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya undur diri dan saya kembalikan ke presentator yang ketiga. Terima kasih. Saya Siti Vigatus Saida dengan NIMT 2019-4030. Di sini saya menjadi pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan tentang materi musik nasional atau Nusantara. Musik Nusantara adalah seluruh musik yang berkembang di Nusantara ini, yang menunjukkan atau menonjolkan ciri keindonesiaan, baik dalam bahasa maupun dalam melodinya. Di dalam musik Nusantara ini terdapat beberapa musik, di antaranya musik daerah, musik keroncong, musik dangdut, musik pop, dan musik lainnya. Musik Nusantara ini adalah musik yang kebiasaannya itu turun-temurun, yang masih dijalankan dalam masyarakat. Di Indonesia ini musik Nusantara ini banyak sekali, sesuai dengan tradisi yang ada di daerah atau di wilayah asalnya. Ciri-ciri dan jenis musik nasional atau Nusantara. Yang pertama yaitu ada musik daerah. Musik daerah ini biasanya bersifat sederhana dan kedaerahan. Musik daerah ini turun-temurun dan jarang diketahui penciptanya. Seperti contohnya yang ada di daerah Aceh.
yaitu lagu Punggung Jempa. Ada juga yang dari Sumatera yaitu Butet, dan ada juga lagi Ayam dan Lapeh itu dari Sumatera Barat, dan banyak hal lagi musik daerah lainnya di Indonesia. Yang kedua yaitu musik pop. Musik pop ini biasanya bersifat sementara atau cepat digantikan oleh lagu lain. Bersifat menghibur pendengarnya dan tidak mempunyai bentuk lagu tertentu, mengutamakan permainan drum dan gitar, bass. Komposisi melodinya mudah dicerna, mudah diterima masyarakat, bentuk lagunya bebas. Nah, musik pop ini mudah sekali diciptakan, tetapi mudah juga untuk dilupakan, karena musik pop ini kadang kepopulerannya itu sementara, tidak selamanya seperti musik daerah. Dan bentuk lagunya pun bebas sesuka hatinya. Yang ketiga yaitu musik hiburan. Musik hiburan ini biasanya bersifat sementara atau cepat digantikan oleh lagu lain. Bersifat menghibur pendengarnya, tidak mempunyai bentuk lagu tertentu, mengutamakan teknik penyajian dan kebebasan dalam menggunakan ritme dan instrumen, mengutamakan permainan drum dan bass. Komposisi melodinya mudah dicerna, dan bentuk lagunya bebas. Musik hiburan ini hampir sama dengan musik pop tadi, hanya saja perbedaan musik hiburan dan pop ini adalah teknik penyajian dan kebebasan dalam menggunakan ritme dan jenis instrumennya. Itu adalah perbedaan antara musik pop dan musik hiburan. Selanjutnya yaitu musik perjuangan. Musik perjuangan ini biasanya syair-syair yang berisikan ajakan untuk berjuang. Iramanya musik ini dibuat dengan cepat dan semangat agar menumbuhkan rasa semangat bagi pendengar. Diciptakan pada masa perjuangan. Isi lagu ini biasanya berisikan tentang semangat juang dalam membela kemerdekaan. Dan musik ini kebanyakan diciptakan sekitar tahun 1945 dan 1950. Musik perjuangan ini seperti lagu Indonesia Raya, Indonesia Pustaka, Tanah Airku, dan lain-lain. Musik seriosa. Musik seriosa ini banyak menggunakan nada-nada sifat seperti RI, FI, dan sel. Lagunya menggunakan teknik vokal tinggi, dan musik seriosa ini dinyanyikan dengan perasaan, ekspresi, dan penuh penghayatan serta mendalam dan serius. Lagu seriosa ini berdominan yaitu menggunakan nada tinggi. Banyak yang menggunakan perubahan tempo dan dinamik. Terkadang ada pergantian nada dasar modulasi. Contohnya lagu seriosa adalah Wanita, yaitu ciptaan Ismail Marzuki. Ada lain Melati Suci, yaitu ciptaan Heri Singgi. Itu adalah contoh lagu seriosa. Selanjutnya musik dangdut. Nah, musik dangdut ini pasti banyak
banyak orang yang sangat mengembari, banyak yang menyukainya karena musik ini bisa untuk kita membuat kesenangan untuk diri kita. Musik ini biasanya menggunakan alat musik akustik dan lagunya mudah dicerna. Liriknya masih lekat dan pada pantun. Kebanyakan lirik musik dangdut ini menggunakan lirik yang mempunyai arti dan makna. Irama pada musik dangdut ini sangat melankolik. Maksudnya melankolik itu temperamen kulit hitam atau melankolik ini melankolik ini maksudnya mempunyai pesan yang sendu, musik yang memunculkan pesan atau musik yang syahdu, itu adalah melankolik. Musik dangdut ini juga sebagian besar sangat konservatif dan miskin improvisasi baik melodi maupun harmoni, sangat mengandalkan keteguhan tabla dan sinkron. Selanjutnya yaitu musik anak-anak. Musik anak-anak ini biasanya memiliki bentuk yang sederhana dan ambitusnya tidak terlalu luas. Tema lagu disesuaikan dengan jiwa anak-anak yang masih polos. Bahasa yang digunakan sederhana sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh anak-anak. Lompatan nada tidak terlalu jauh, nadanya juga tidak tinggi dan juga tidak rendah sekali. Isi lagu bersifat mendidik ke arah positif. Jadi lagu anak-anak ini yang dikhususkan untuk anak-anak yaitu agar mengandung lagu yang mendidik terhadap anak-anak. Misalnya kayak lagu Ilir, lagu Balonku itu kan menghibur bagi anak-anak, dan lagu itu juga menjiwai anak-anak. Selanjutnya yaitu musik keroncong. Musik keroncong ini bermatra atau ukuran bilangannya 4/4. Kalimat lagu atau syair lagu terdiri dari 7 kalimat. Kalimat lagu ketiga terdapat interlude secara instrumental sebanyak 2-12. Pada kalimat lagu keempat selalu mendapat iringan. Alat musik yang biasanya digunakan keroncong ini adalah ukulele, yang memiliki peran yang sangat penting dan merupakan identitas musik keroncong. Jenis lagu keroncong ini jumlah asli. Jenisnya lagu keroncong ini asli dan jumlah instrumennya itu sangat dibatasi, yaitu 7 macam, terdiri dari bass, cello, biola, suling, gitar, melodi, ukulele, dan chant. Menggunakan harmoni yang sangat terbatas dan kurang mendapatkan kebebasan untuk mengadakan improvisasi dan muncul pada abad ke-16. Contoh musik keroncong ini adalah
Bengawan Solo dan Jembatan Merah yang keduanya ini diciptakan oleh Gesang Martohartono. Itu adalah salah satu contoh jenis musik keroncong. Yang kedua yaitu musik langgam. Musik langgam ini bermatra atau berukuran bilangannya 4x4. Temponya moderato. Terdiri dari 4 kalimat masing-masing 8 bar sehingga dalam satu langgam terdapat 32 bar. Matra ketiga dari kalimat ke-1 selalu diiringi akord 4 subdominan. Dan kelo menunjukkan permainan gendang. Susunan keempat kalimatnya adalah A-A-B-A. Kadang-kadang ada sedikit perubahan pada akhir lagu. Contoh dari musik langgam ini adalah Gambang Suling, Nidam Sari, dan Pamitan. Itu adalah salah satu contoh musik langgam. Yang selanjutnya itu musik Istanbul. Musik Istanbul ini bermatra atau berukuran bilangannya 4x4. Terdiri dari 16 bar. Merupakan variasi dari keroncong. Muncul pada sekitar abad ke-20. Jadi musik Istanbul ini adalah musik varian dari musik keroncong itu. Contoh dari musik Istanbul ini adalah Ayahku, lalu Baju Biru, dan Kasih. Itu adalah salah satu contoh musik Istanbul. Selanjutnya yaitu fungsi musik nasional atau nusantara. Musik nasional atau nusantara ini yaitu sebagai media pendidikan. Sebagai media pendidikan ini salah satunya yaitu musik perjuangan, di mana musik itu adalah salah satu lagu yang sebagai pendidikan agar peserta didik nanti mengetahui bagaimana perjuangan para pahlawan dulu yang ingin mempertahankan Indonesia saat dijajah. Yang kedua yaitu sebagai media hiburan. Musik nasional atau nusantara ini memang dominan sebagai hiburan, seperti musik pop, musik dangdut. Itu adalah salah satu musik nusantara yang medianya sebagai hiburan. Yang ketiga yaitu sebagai media apresiasi. Yang keempat yaitu sarana ekspresi. Yang kelima sarana komunikasi, dan yang keenam sarana ekonomi. Itu adalah fungsi dari musik nasional atau nusantara. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.